Oke, kali ini saya mau bahas HP midrange yang spek dan desainnya itu mantep banget. Ini dia Realme 10 Pro 5G. Sikat! Nah, kalau kalian masih ingat, di tahun 2022 kemarin, tren HP midrange itu rata-rata punya spek yang cuma menonjol di satu sektor aja. Kayak misal performanya ngebut, tapi desainnya biasa aja. Ada yang desainnya stylish nih, tapi performanya biasa aja. Giliran desain sama performanya udah oke, baterainya keteteran buat dipakai seharian. Untungnya, di Realme 10 Pro ini beda guys. Speknya nggak ada yang nanggung, dan jadinya dia tuh merata di setiap sektornya. Contohnya dari desainnya nih, mulai dari pemilihan warna dan juga bentukannya yang boxy kayak gini, bikin HP ini kelihatan stylish banget. Backdoornya punya permukaan yang sedikit keset, jadi nggak licin dan nggak gampang kotor juga. Ditambah lagi finishingnya ini kayak ada debu-debu bintang di langit malam gitu ya, yang pastinya bisa menarik perhatian kalau misal kita pakai HP ini di tempat umum. Dipakai satu tangan juga nggak masalah guys, dan nyaman-nyaman aja. Karena dia punya bodi yang terhitung slim. Kalau tahun lalu, di harga segini rata-rata layar HP tuh masih kelihatan pucat warnanya. Terus bezelnya juga masih pada tebel-tebel. Belum lagi refresh rate-nya yang masih 90 Hz. Nah, tapi di Realme 10 Pro ini kelihatan banget upgrade-nya. Kalian pasti udah sadar dari awal video ini dimulai kalau bezel atas dan kiri kanannya ini kelihatan tipis banget. Dan ternyata setelah saya baca speknya, Realme emang jadiin bezel yang tipis ini jadi salah satu nilai jualnya guys. Bezel sampingnya cuma di 1 mm dan untuk bagian atasnya itu di 1,15 mm. Setahu saya ini lebih tipis dari bezel smartphone Android yang pernah ada, yaitu Galaxy S22 Ultra yang tebelnya itu di 1,35 mm. Ini cakep guys, dan menurut saya ini wajib jadi standar baru dari Realme buat HP midrange mereka tahun ini. Selain ukurannya yang dibikin lebih besar, refresh rate-nya juga dinaikin jadi 120 Hz, yang bikin scrolling di HP ini jadi lebih smooth dan menyenangkan. Dan dia juga udah pakai style layar yang model punch hole kayak gini nih di tengah ya. Jadi secara visual HP ini kelihatan lebih kekinian. Panelnya emang masih pakai IPS LCD guys, tapi kualitas layarnya ini udah terhitung bagus buat nonton-nonton. Warnanya bener-bener keluar, dan ini jadi salah satu HP dengan layar IPS terbaik yang pernah saya cobain. Untuk fingerprint scannernya emang ada di tombol power guys, tapi menurut saya ini nggak begitu masalah, karena dia punya speed dan keakuratan yang bagus. Tapi balik lagi ke selera sih ya, apakah ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian atau enggak? Speakernya juga ngomong-ngomong ini udah stereo ya. Satunya di bawah dan satunya lagi ada di earpiece atasnya ini. Dengan teknologi 200% ultra boom speakernya, dari kualitas emang kelihatan beda lah. Udah next level nih. Nggak asal kenceng tapi juga berdimensi. Mantep banget buat dipakai muter lagu, streaming film, sosmedan, dan sejenisnya. Tapi ternyata nggak sampai situ doang guys. Dari sektor kamera, Realme 10 Pro ini punya resolusi kamera yang kelihatan sangar banget di kelasnya. Walaupun dia cuma punya dua kamera belakang dan satunya ini cuma kamera potret, tapi kamera utamanya punya resolusi 108 megapiksel dan sensor yang dipakai itu adalah Samsung HM6. Jujur, ini buat saya penasaran banget guys, gimana kualitas dari kamera 108 megapikselnya ini? Apakah cuma besar-besaran megapiksel doang? Dan setelah saya coba, ternyata hasilnya ini melebihi ekspektasi banget, terutama di keadaan minim cahaya. Foto yang dihasilkan sangat minim noise, detailnya terhitung oke, warnanya juga masih tetap terjaga. Menurut saya ini hasilnya udah jauh lebih bagus ya, daripada kamera HP lain di level harga dan resolusi kamera yang sama. Terus kalau dipakai buat foto di siang hari, tingkat detailnya juga kelihatan tinggi banget. Ton warna kulitnya pas, nggak yang kemerahan, dynamic range-nya juga cukup luas. Pokoknya untuk kamera 108 megapikselnya ini saya nggak ada komplain sama sekali.
Kalau ini contoh perekaman di resolusi 1080p 30 fps. Ini untuk kamera depannya ya guys ya. Udah jalan. Oh, ini nggak pakai ultra stabil ya guys. Setelah ini kita pakai ultra stabilnya. Nah, kalau ini pakai ultra stabil ya. Dia emang agak sedikit nge-crop. Tapi apakah stabilisasinya kelihatan beda banget sama yang tadi? Atau nggak terlalu signifikan guys? Kalau untuk dapur pacu, sebenarnya ini masih sama ya kayak Realme 9 Pro yang di tahun kemarin kita juga udah sempat bahas guys. Chipsetnya pakai Snapdragon 695 5G dengan RAM 8GB dan yang kita bahas ini punya storage 128GB. Pas Realme 9 Pro kemarin, saya masih ingat skor Antutunya itu sekitar 370 ribuan. Tapi entah kenapa di Realme 10 Pro skornya bisa tembus di 400 ribuan. Dan setelah saya pakai HP ini selama semingguan, ternyata emang performanya ini berasa beda banget guys. Bahkan untuk kegiatan sehari-hari, levelnya ini udah berasa kayak pakai HP di harga 5-6 jutaan. Pas saya pakai buat main Mobile Legends, HP ini bisa dapat 60 fps di settingan highest dengan gampang. Dia nggak berasa ngos-ngosan sama sekali. Dipakai selama 20 menitan, suhunya masih terhitung aman-aman aja. Terus kalau dipakai buat main game sekelas Genshin Impact, dia bisa berjalan di lowest 60 fps, walaupun performanya nggak stabil. Nah, tips dari saya, diturunin aja ke 30 fps, performanya akan lebih stabil dan suhunya juga akan lebih terjaga, bahkan ketika lagi buat sekalipun. Dengan performa yang saya dapat ini, sepertinya kita harus merubah stigma negatif sama chipset kepala 6 yang satu ini ya. Oh ya, di Realme 10 Pro ini tatap mukanya pakai Realme UI 4.0 berbasis Android 13 yang sangat simple tampilannya. Animasi dan transisinya juga terasa lebih smooth. Saya suka banget nih. Untuk daya tahan baterainya, Realme 10 Pro ini bagus banget guys. Selama saya pakai seharian dengan full data, dipakai buat streaming film, sosmedan, ngetik naskah, dan refresh rate-nya juga saya mentokin di 120Hz. Saya dapat screen on time yang bagus banget. Terus kalau buat main Genshin Impact setengah jaman, baterainya cuma berkurang 9%-an aja. Dan itu udah bagus banget hitungannya ya. Ini sebenarnya bisa lebih awet lagi guys, kalau kalian set refresh rate-nya jadi 60Hz dan pakai WiFi. Chargerannya juga ini gokil guys, 33 watt super fast charging. Kenceng banget ini. Dari 5-100% itu cuma butuh waktu sekitar 1 jaman lebih sedikit. Hampir ketinggalan guys. Realme 10 Pro ini juga udah punya NFC ya. Harus disebutin ini nih. Entah kenapa fitur yang satu ini kalau absen kayak langsung jadi deal breaker gitu. Padahal ya nggak yang kepake banget juga kan. Oke, kesimpulannya HP ini dari sektor performa udah terhitung kuat guys. Dan punya daya tahan baterai yang mantep banget. Padahal layar yang dipasang ini hitungannya udah gede ya. Dan dilengkapi dengan high refresh rate juga. Kalau ditanya ini HP lebih cocok buat orang yang kayak gimana, ya saya rasa ini cocok buat siapa aja. Karena selain punya performa dan baterai yang bagus, desainnya juga udah kekinian banget. Kameranya juga udah oke. Tapi itu kan menurut saya ya. Kalau menurut kalian apakah ini HP yang bagus atau malah HP ini biasa-biasa aja? Komen aja di bawah biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan ya, sekian aja untuk review dari Realme 10 Pro 5G ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya guys, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye!